ketika kita mau naik, harusnya ini kalau kita lihat di akhir 2022 itu akan boom. Ya, karena trennya gitu. Iya. Tapi di 2023 itu udah mulai masuk tahun politik. Jadi saya selalu gitu, saya buat tulisan. Jangan sampai properti itu layu sebelum berkembang. Trennya naik, tapi karena ada pemilu, betul. Dia agak stuck. Betul. Mungkin perlambatan. Sekarang ada yang bilang ini time to buy nggak? Mas saya bilang gini, sudah mulai. Iya kan? Saya bilang properti nggak usah pusing-pusing deh, nggak ada time to buy, kapanpun beli sebutnya untung. Iya, betul. Ya. Tapi jangan ngarepin saya beli sekarang besok akan dijual untung, nggak juga. Betul. Karena properti itu long term investment gitu kan. Betul. Tapi jualnya apakah nanti akan turun besoknya? Nggak juga. Betul. Properti itu ditahan aja. Betul. Karena itu investasi yang paling aman. Apa kabar Sobat IWA? Saya Ferdinand Lama, kembali hadir di ruang Anda, dan kita akan mengajak narasumber kita, Pak Ali Tranghanda. Pak Ali, apa kabar? Baik Bang. Pak Ali ini expert property, beliau dari Indonesian Property Watch sebagai chairman di sana, dan pada kesempatan ini kita akan mengajak beliau ngobrol di IWA TV tentang situasi dan kondisi properti belakangan ini. Dan ini juga kesempatan pertama kita dengan Pak Ali bertemu di sini. Terima kasih Pak Ali sudah sama-sama hadir. Sudah diundang. Ya, Pak Ali, kalau kita lihat situasi pasar properti setelah dihempaskan oleh pandemi kurang lebih 2 tahun lebih ya Pak ya? Betul. 2 tahun lebih, dan bukan cuma properti tapi semua sektor ya terkena imbas. Dan ketika kita sebagai entitas properti berusaha untuk membangkitkan kembali kondisi industri ini, kita dihadang lagi dengan satu situasi yang memang ini agak mencekam juga Pak Ali. Iya, karena Amerika sepanjang sejarah itu baru kali ini mengalami satu kondisi yang bisa masuk kategori resesi. Beberapa tahun yang kemarin Amerika dengan China itu perang, dan hari ini dua-duanya juga mengalami kondisi yang sama. Nah, situasi seperti ini yang kemudian membuat kita sepertinya penting untuk mendiskusikan bagaimana nasib Indonesia secara multisektor dan khususnya sektor properti. Begitu Pak Ali. Iya, ini menarik sih ya. Ini kita agak analisis agak berat dikit sih. Gini, sebetulnya kalau kita lihat pas ketika pandemi, itu kan properti itu bergerak anomali. Malah ketika pandemi, properti naik. Oh ya? Naiknya itu justru yang di segmen menengah atas. Oke, iya. Ya, ada yang puluhan M kejual gitu kan, yang 5 M juga kejual. Malah yang sebenarnya yang menengah bawah agak tertahan ketika pandemi. Nah, ketika kita masuk ke pasca pandemi, ini sebetulnya tren itu masih ada, daya beli itu masih ada. Jadi kalau saya bilang properti itu sebenarnya tidak kehilangan daya beli, khususnya untuk menengah atas, gitu ya. Tapi karena dia udah membelanjakan uangnya ketika pandemi, tren yang menengah atas ini bukan nggak ada uang, tapi trennya udah mulai membatasi. Pasar bergesernya ke segmen yang lebih rendah lagi. Lebih rendah itu di 1 M-an, gitu ya, di 1,5 M ke bawah lah. Itu kan. Nah, tapi yang untuk yang bawahnya lagi 500 juta ke bawah, ini masih tertahan. Masih tertahan, betul. Ya. Yang kita harapkan dulu sebenarnya gini, ketika segmen menengah atas ini udah mulai terbatasi, harusnya segmen menengah itu naik. Ya, termasuk yang 500 sampai 1 miliar. Trennya ke sana, tapi secara nilai, secara besaran belum signifikan. Ya, ini yang sebetulnya agak mengkhawatirkan karena sebenarnya kan pasar gemuknya di menengah. Gitu kan? Ketika pasar pandemi pun, ketika si ekonomi udah naik, ya, ekonomi kita itu masih di level 4-5%, sebenarnya udah bagus. Tapi jangan salah, 4 kenaikan pertumbuhan ekonomi kita itu sebetulnya bukan sektorial. Sektor realnya belum jalan, belum naik.
Kalau kita kupas ya strukturnya laju pertumbuhan ekonomi itu sebagian besar masih didominasi oleh pembelanjaan negara. Bangun tol, bangun apa, nggak masalah, sah-sah aja. Karena kalau nggak ada itu bisa minus gitu. Benar. Tapi ada pembangunan, dana pen, subsidi segala macam itu membuat ekonomi pun naik. Nah, ketika masuk ke udah lumayan lah ekonomi, tadi dibilang kan ada invasi Rusia ke Ukraina. Sebetulnya kalau saya lihat secara langsung mungkin nggak ada pengaruh gitu. Nggak ada pengaruh. Saya bukan saya nggak bicara nggak ada dampaknya. Dampaknya pasti ada gitu ya. Tapi kalau saya lihat sebetulnya kekuatan pasar properti kita itu di pasar lokal. Jadi lokalnya kuat nggak nih? Iya, betul. Ya, itu yang terjadi ketika coba kita flashback sedikit 98. 98 itu gara-gara ya, bukan, terus 2008. Oh, itu 2008. Krisis, pas krisis 98 kan. 98, betul. Itu kan gara-gara di Thailand ya. Thailand kemudian krisis di Asia. Betul. Kenapa masuk Indonesia? Karena fundamental kita nggak kuat. Betul. Ya dulu tahu sendiri lah pengalaman dulu kan. Markup proyek rapuh gitu. Perbankan kita jelek gitu ya. 2008 subprime mortgage ini sebetulnya di Amerika. Kan? Tapi lagi itu sempat bilang sebetulnya kita nggak terlalu pengaruh. Lebih kepada sentimen. Nah, secara psikologis orang takut, gitu ya. Bank juga kemudian tight manipulasi. Tapi krisis di sana kan. Sebetulnya nggak ada hubungan apa-apa kok sebetulnya. Tapi ekonomi kita turun. Karena ada secara psikologis takut kembali 98. 2018 itu karena dulu kita itu karena kita pengaturan manajemen utang kita nggak bagus. 7.000 triliun utang kita terlalu besar. Nah, sekarang sebetulnya kalau kita lihat fundamental kita ini udah bagus. Jadi lokal kita tuh kuat. Betul. Inflasi kita di bawah 4%. Ada yang bilang itu bohong nggak? Itu enggak loh, itu betul loh. Kenapa kita bisa inflasi di bawah 4%? Sistem ekonomi kita itu lebih ke pemerataan. Ya, pemerataan dengan pembelanjaan dari pemerintah, inflasi terjaga, harga barang ada kenaikan, tapi kan ini dalam jangka waktu yang tidak selamanya, tidak jangka panjang. Adalah volatile bahan makanan segala macam. Ketika ada perang, sebetulnya kita tadi lagi bukan nggak ada dampaknya ada, tapi saya lebih melihat bagaimana ekonomi lokal kita itu kuat nggak menahan itu. Gitu. Iya, betul. Dan saya lihat masih kuat, karena yang beli itu hampir 98% itu yang beli properti Indonesia orang lokal. Betul. Ya, nah kalau di Amerika ada inflasi 8,6% tertinggi selama 3 tahun. Kemudian juga kayak gandum segala macam naik, karena kan ketika Rusia invasi ke Ukraina, terus di 100% itu stok gandum itu dari Rusia, dari Arab, Timur Tengah itu dari Rusia. Ketika ada masalah di sana, itu akan melambung harganya. Betul. Nah, ada lagi yang bicara gini, Indonesia tuh aman kok, karena di kita itu katanya orangnya hemat. Jadi kalau barang-barang lagi tinggi, dia ada alternatif makanan. ini mesti ada risetnya lagi. Ya. Terus kenapa inflasi nggak tinggi? Karena ini jiwa kebersamaan kita tuh tinggi. Jadi kalau sana ada kekurangan apa, kita nyumbang. Saya nyumbang, gitu kan? Jadi harganya tinggi tapi disumbang sama itu nggak masalah, dia makan juga gitu. Itu saya kata itu. Mungkin bukan joke juga ya. Mungkin seperti itu. Gitu. Mungkin kan? ada pengaruh tapi. Ada pengaruh ya. Nah, jadi saya lihat kalau ke depan, oke, kita bicara krisis mungkin gitu mungkin. Tapi dengan fundamental kita, dengan bahkan ada beberapa dari luar pun bilang yang satu-satunya mungkin yang lolos krisis itu Indonesia. Utang kita ada yang bilang besar. Sekarang udah menurun banyak loh bayar utang ya. Kemudian udah cara GDP pun udah bagus. Kemudian ekspor impor udah mulai naik ya. Apalagi inflasi terjaga. Suku bunga BI rate masih 3,5%. Meskipun ada kemungkinan ini naik. Bisa naik. Tapi naiknya mungkin BI akan berusaha supaya tidak signifikan kenaikan. Jadi ya tadi bukan nggak ada dampaknya, tapi masih oke kok sebenarnya. Agak tertahan iya. Ya, tertahan iya. Iya. Nah, kalau kita bicara dengan katakan misalnya di China ya, Pak Ali ya. Sebetulnya kan letupan ini kan paling dahsyat itu kan dari Amerika. Lalu kemudian di China ada khusus untuk properti itu 2 atau 3 hari yang lalu itu saya sempat baca juga dari media
itu dirilis bahwa ada sejumlah konsumen properti yang membeli dengan menggunakan pembiayaan dari bank itu memutuskan untuk tidak mau membayar cicilan mereka karena developer mandek. Iya. Itu gini, makanya itu kalau di China itu kan waktu itu ada beberapa kasus kan ya. Jadi untuk khususnya untuk dalam negeri bahkan di luar negeri itu ada sedikit pengetatan. Banyak kalau saya lihat China itu terlalu cepat naiknya. Yeah. Jadi bank pun ngeluarin kredit itu terlalu over gitu ya. Yeah. Sebenarnya nggak di China aja, di negara lain pun terjadi seperti ini. Gitu. Sama kayak dulu di Indonesia seperti itu. Tapi mungkin China tertolong dengan laju pertumbuhan ekonomi masih cukup tinggi, gitu aja kan. Kalau dulu kita lagi krisis itu relatif ya fundamentalnya nggak kuat lah, nggak kuat, rapuh. Iya, tapi itu sebagian kecil sebetulnya kan. Berita di China itu saya baca juga itu hanya sebagian kecil dari fenomena properti yang sebetulnya bukan karena resesi. Bukan karena juga, resesi, gitu. Ya betul. Betul. Jadi sebenarnya yang paling kita mesti perhatikan ini kalau kita bicara properti itu pasarnya lokal, yang kita harus khawatirkan sekarang tahun 2020 pandemi 2021 selesai. 2022 kita mulai recovery lah. Nah. Ketika mau naiknya itu di mid 2022. Ya. Ketika kita mau naik, harusnya ini kalau kita lihat di akhir 2022 itu akan boom. Ya, karena trennya gitu. Tapi di 2023 itu udah mulai masuk tahun politik. Jadi saya selalu gitu, saya buat tulisan. Jangan sampai properti itu layu sebelum berkembang. Trennya naik, tapi karena ada pemilu, dia agak stuck. Betul. Mungkin perlambatan. Jadi bukan semata-mata tadi resesi ini kita mesti pisah. Lebih kepada bisa jadi karena faktor lokal. Dan memang sudah langganan ya kalau kita bicara properti tiap kali pemilu pasti. Betul. Ekonomi lokal, politik lokal, gitu-gitu kan. Nah, apalagi sekarang agak seru nih. Ya mudah-mudahan kita aman-aman aja lah. Tapi ini agak seru nih. 2000 konstelasi politik 2023 2024 gitu kan. Kalau 2024 nggak masalah, 2023-nya nih. Jadi properti itu nih butuh waktu, coba ya. Ini hanya 6 bulan loh untuk naik. Betul. Bisa nggak gitu? Si yang menengah ini yang masih recovery bisa nggak mencapai itu? Betul. Ya karena itu akan menjadi properti mau naik, ya ada lagi. Naik, ada lagi. Dari dulu tuh nggak dari 2013 ya. 2012 kan 2012 tinggi-tingginya. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2021, 2023. Yang paling bilang bubble ya waktu itu. Iya. Saya bilang nggak bubble, sebenarnya bukan bubble ya. Terlalu tinggi value ya. Betul. Ini udah 8 tahun, 9 tahun properti itu nggak pernah naik. Nggak pernah naik, betul. Dia selalu naik stuck. Iya. 2019 mau naik, pandemi. 2020-nya. Sekarang udah pandemi selesai, mau naik dikit, ini pemilu. Betul. Ada dampak krisis, ada. Tapi sebetulnya kalau kita bicara soal itu ya, artinya itu kita bicara konstelasi pasar secara umum ya, soal naik turun, tumbuh atau tidaknya itu. Tapi kalau bicara dari sisi consumer side, itu kan sebetulnya refleksi dari harga di pasaran sendiri kan relatif stuck juga. Iya. Jadi sebetulnya yang punya saving atau yang punya cadangan sebenarnya harusnya saat membeli adalah saat-saat begini ya. Betul. Sebetulnya malah ini udah naik. Saya lagi tuh bilang tuh dari analisis kita kan sebetulnya tahun ketika pandemi itu, ketika banyak koreksi harga, bahkan di pasar secondary itu bisa sampai 50%, itu waktunya beli. Betul. Sekarang ada yang bilang ini time to buy nggak? Mas saya bilang gini, sudah mulai. Iya kan? Saya bilang properti nggak usah pusing-pusing deh, nggak ada time to buy, kapanpun beli sebetulnya untung. Iya, betul. Ya. Tapi jangan ngarepin saya beli sekarang besok akan dijual untung, nggak juga. Karena properti itu long term investment gitu kan. Betul. Nanti beli pas saat nanti boom gitu. Boleh nggak beli? Boleh aja properti kalau udah ada uang nggak kalau ada uangnya di sana ya kenapa enggak kan? Betul. Karena ekonomi lagi bagus nggak apa-apa gitu. Betul. Tapi jualnya apakah nanti akan turun besoknya? Enggak juga. Betul. Properti itu ditahan aja. Betul. Karena itu investasi yang paling aman. Iya. Jadi memang sobat Iwa, seperti yang tadi Pak Ali sampaikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk beli properti. Karena kapanpun sobat membeli satu produk properti, dia bergeraknya terus akan meningkat.
Soalnya adalah bahwa apakah dia sampai pada titik di mana katakanlah misalnya sekarang sudah mulai recovery sampai 6 bulan ke depan. Ketemu pemilu mungkin peningkatannya melambat. Nah, jadi yang bukan jatuh ya? Enggak jatuh, melambat. Jadi capital gain ya. Capital gain yang Sobat Iwa dapatkan ketika memutuskan untuk melepasnya pada 6 bulan ke depan mungkin tidak akan terlalu sebesar ketika Sobat Iwa membelinya pada tahun 2020 kemarin pada saat pandemi. Betul. Nah, itu lebih tebal ya cuannya. Masa cuannya tebal seberapa besar aja. Betul. Problemnya cuma di situ saja. Maka kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa saat yang paling tepat membeli properti atau investasi. Ya, saatnya berinvestasi properti itu ketika situasi pasar sedang slow down. Nah, karena pada saat itu harga tidak bergerak signifikan. Tapi kalau kita membeli pada saat harga yang sedang tinggi-tingginya, dipromosikan hari ini, besok harga sudah naik. Begitu ya Pak Ali ya? Iya, betul. Iya, jadi Pak Ali kalau kita bicara tentang situasi, katakanlah tadi Pak Ali sampaikan bahwa fundamental sektor properti kita itu selama ini memang murni mengandalkan lokal. Iya. Nah, jadi apalagi tadi segmen terbesar paling gemuk itu adalah di segmen menengah. Dan itu juga kita bisa pastikan ya kalau asing mau masuk juga pasti bermainnya di level premium ya, super premium begitu. Sementara middle to low itu kontennya konten lokal semua. Sehingga relatif optimis, kita tidak terlalu terpengaruh dengan dampak dari resesi global ya Pak. Iya, dari penerawangan saya. Kalau dari hasil beberapa krisis yang kita alami harusnya dampaknya tidak terlalu signifikan lah. Betul. Bukan nggak ada dampaknya pasti ada. Tapi saya ikuti dengan baik ketika misalnya subprime ya, 2008. Iya. Nah, 2008 itu memang benar itu faktor psikologis. Betul. Faktor psikologis sampai kemudian bank-bank juga perketat sampai bunganya juga dinaikkan. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Ya. Padahal tidak ada apa-apa. Nah, hari ini relatif tidak terlalu terasa seperti ketika itu, sehingga mudah-mudahan properti yang sudah mulai recovery ini bisa minimal bertahan sampai dengan saat musim politik kita. Jangan layu sebelum berkembang. Jangan layu sebelum berkembang. Iya. Baik. Waktu kita sudah selesai dan obrolan tentang properti, apalagi dengan expertnya, tentu tidak pernah akan ada habisnya. Tetapi kita harus sampai di penghujung obrolan kita. Dan Pak Ali Tranghanda, terima kasih banyak sudah menjadi tamu kita di Iwa TV. Dan saya punya kuis Pak Ali. Ini biasanya kami kalau mengundang di obrol properti itu ada pertanyaan yang agak ada kaitannya dengan properti juga. Pak Ali kalau diminta berinvestasi, residensial atau komersial? Komersial. Iya, karena saya udah residensial. Kalau investasi udah ada residensial, pasti saya pilihnya komersial. Jadi kalau Sobat Iwa juga kalau sudah punya residensial, segera ke komersial seperti kata Pak Ali Tranghanda. Oke, Sobat Iwa sekalian, kita harus undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Iwa Property and Lifestyle TV, Iwa TV The Pilot, Simply Inspiring. Sampai jumpa.